Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah Bapak sadayana dina malam ieu urang sadayana ditakdirkeun ku Allah tiasa tepang deui dina raraga milari ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya membacakan firman-firman Allah. Insyaallah pada kesempatan ini surat Al-Baqarah ayat 130. 130-nya. Insyaallah sampai 132. Mangga urang ngaoskeun heula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Shadaqallahul azim, sami'na wa ata'na rabbana wa ilaihal masir. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, kita telah membacakan ayatnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat atas bacaan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita telaah artinya. Firman Allah, wa ma yarghabu an millati Ibrahim, wa dan man siapa orang yargobu yang membenci an terhadap milati milah Ibrahim Nabi Ibrahim illa kecuali man orang itu safiha membodohi nafsahu dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya wa dan la sungguh qad sungguh, jadi ada double taukid nih.
La artinya sesungguh, qad sesungguhnya. Disatukan menjadi laqadis. Istofainahu. Itu ada 3 kalimat, istofai, istofa, na dan hu. Istofai telah memilih na kami hu kepadanya. Fid dunya di dunia. Wa innahu fil akhirati dan sesungguhnya dia pada hari akhirat la sungguh mina dari as-solihin kelompok orang-orang yang soleh. Ayat 130. Ayat 131, ingatlah ketika qala berkata atau berfirman lahu kepadanya robbuhu Tuhannya aslim maka berserah diri. Qala menjawab Nabi Ibrahim aslamtu aku berserah diri li robbi kepada Tuhan al alamin alam semesta. Wa wasau biha Ibrahim wa kemudian waso artinya mewasiatkan biha dengannya Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi kepada anak-anaknya wa Yaqubu dan kepada Nabi Yaqub. Ya baniya wahai anak-anakku kata Nabi Ibrahim innallaha astafa sesungguhnya Allah telah memilih lakum bagi kalian ad-dina agama fala maka janganlah tamutunna kalian meninggal dunia illa kecuali wa antum keadaan kalian muslimun sedang Islam atau sedang berserah diri kepadanya. Gitu arti mufradatnya para Bapak. Nah, kemudian saya sengaja sudah membuat makalah. Tapi Pak, ieu ngetikna ukuran 11 hurufnya, tanwanya anu ternyata kaca susah belel-belel. Ieu sadayana bagus hiji. 10 gitu aya ini. Itu kasihan hiji tuh itu. Para Bapak, sebelum saya membahas ayat 130 sampai 132, kemudian sekarang ayat 130, nah ini masih tentang Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Firman Allah wa mayarghabu an millati Ibrahim, siapa orang yang membenci milah Nabi Ibrahim. Milah itu ad-din, milah itu agama. Milah itu. Jadi milah itu jalan, syariat, agama itu disebut milah. Jadi agama Nabi Ibrahim disebut milah. Siapa yang membenci terhadap agama Nabi Ibrahim ila kecuali atau melainkan man safiha nafsahu, orang yang membodohi dirinya sendiri. Jadi bodoh jelema anu ngewa karena agama Nabi Ibrahim salam. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi yang diutus Allah membawa milah, membawa agama. Agama Nabi Ibrahim itu agama Hanifah, agama tauhid. Kemudian walaqad istafainahu fid dunya, padahal kami telah memilihnya di dunia, memilih Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pembawa milah, pembawa agama itu di dunia telah memilih Allah sebagai nabi, sebagai
tonggak ketauhidan, keakidahan itu di dunia itu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, hu-nya itu dia, domirnya itu ke Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia Nabi Ibrahim fil akhirati, di akhirat, di negeri akhirat ya, laminas solihin, menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Bukan berarti di dunia itu soleh gitu, tapi di akhirat kelak Nabi Ibrahim itu termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Ayat 130. Ada penjelasan di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menentang segala yang disembah selain Allah oleh umatnya, yaitu oleh umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak yang menentang terhadap milah Nabi Ibrahim untuk melakukan kemusyrikan mereka itu, dan berlepas diri dari perbuatan yang termasuk perbuatan kemusyrikan umatnya itu ditentang, termasuk kepada ayahnya sendiri. Dalam surat Al-An'am ayat 78 ada kalimat ya qaumi inni bari'um minal mimma tusyrikun, hai kaumku aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab, berlepas diri kepada umatnya yang kekeh ingin mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, termasuk kepada ayahnya sendiri ya. Termasuk kepada ayahnya sendiri, karena ayahnya tetap dalam kondisi kemusyrikan, yaitu Azar ya. Itu dinyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 26. Kemudian juga dalam Quran surat At-Taubah tuh At-Taubah ayat 114 dan An-Nahl 120 127. Nah, di situ ada pernyataan-pernyataan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berlepas diri dari siapapun umatnya yang tidak nurut kepada beliau, yang kekeh menjadi kaum musyrikin, tidak bertanggung jawab, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ayat 130 tadi, tidak ada yang membenci milah Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Lihat Quran surat Luqman ayat 13. Ada di situ, sesungguhnya musyrik itu ladulmun azim, menganiaya diri sendiri. Orang-orang musyrik itu sebenarnya adalah mencelakakan dirinya sendiri. Lazulmun azim, kezoliman yang besar adalah musyrik. Jadi tidak ada perilaku zolim selain, maksudnya tidak ada perilaku musyrik, tidak ada perilaku kezoliman yang besar selain dari musyrik. Jadi jelas Pak ya, kemusyrikan itu perbuatan zolim, perbuatan yang merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah terbuka kemungkinan akan mengampuni terhadap dosa-dosa selain musyrik. Jadi selain musyrik, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni sesuai dengan kehendaknya dan akan menyiksa sesuai dengan kehendaknya. Tapi dosa musyrik tidak ada. Selama dosa musyrik itu kacanak maut. Jadi terbawa mati, tidak sempat taubat, tidak pernah merubah kesyirikannya, kemusyrikannya menjadi tauhid. Allah tidak akan mengampuninya. Kurang kumah kan sahabat Umar bin Khattab musyrikin kan. Sebelumnya orang musyrikin. Bahkan dodol disembah gitu. Saking musyrik-musyriknya. Tapi karena Allah memberikan hidayah menjadi sahabat, termasuk 10 sahabat yang akan masuk surga tanpa dihisab. Sahabat Umar bin Khattab, padahal asalnya teh dedengkot kaum musyrikin kan, Umar bin Khattab. Jadi yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa musyrik itu apabila dosa musyrik itu terbawa meninggal dunia. Jadi jelas
orang yang membenci agama Nabi Ibrahim adalah orang yang membodohi diri sendiri. Orang yang karena memang tidak tahu gitu, bodoh, itu sekolah. Makanya Rasulullah itu tidak bodoh, cerdas. Meskipun al-ummi, Nabi Muhammad itu ummi, artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi patonah, cerdas. Mustahil Rasulullah jahil, juhala. Apalagi safiha atau balada. Balada itu bodoh kene mah. Sami jadi ayat. Juhala atau jahil, safiha dan balada. Nah itu sami sadana bodoh. Kenapa bisa istilahnya berbeda? Pasti ada makna yang berbeda. Jadi safiha itu artinya orang yang tidak mau tahu. Padahal ada potensi untuk tahu, tapi tidak mau tahu. Itu disebut safiha. Kalau bodoh tidak ada potensi untuk tahu. Jika budak teu sakola-sakola bodoh we salilan. Tapi budak sakola tapi tidak mau menghafalkan, artinya bodoh. Jadi tidak mau tahu. Tidak mau menghafalkan itu. Jadi we safiha, bodoh. Padahal ada potensi untuk pinter. Ya. Itu bedanya teh. Bodoh mah tidak ada potensi untuk bisa nyaho, bisa tahu. Kalau safiha mah sebenarnya kalau dia ada kemauan bisa tahu. Padahal pengajian ayah, dakwah ayah, buku bacaan ayah, tapi tidak mau baca, tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau mendengarkan nasihat. Ya jadi safiha, bodoh. Nah mana teh mau ngaji? Orang mah teresep karena ngaji. Nah itu safiha. Orang yang tidak suka alias benci terhadap agama Nabi Ibrahim itu disebut safiha nafsahu. Orang yang merugikan diri sendiri, tidak mau tahu. Padahal dia tahu Nabi Ibrahim itu seorang nabi, pembawa agama. Tapi dia tetap menentang. Nah itu yang disebut safiha seperti itu Pak. Safiha nafsahu, membodohi, mencelakai, mendolimi dirinya sendiri dengan sengaja. Makanya para ulama ada dua pendapat para ulama tentang bagaimana nasibnya ibu bapak kanjeng Nabi Muhammad, apakah ahli neraka atau tidak. Ada yang mengatakan karena tidak Islam, dia kemungkinan masuk neraka, Abdullah dan Siti Aminah. Tapi ulama kebanyakan, kenapa harus masuk neraka? Kan belum ada agamanya. Nabi Muhammad belum diutus. Rasulullah dilahirkan, bapaknya sudah meninggal kan, Abdullahnya sudah meninggal. Ketika Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad melahirkan, Rasulullah diurus oleh ibu yang lain karena meninggal dunia. Jadi masa masuk neraka? Dan belum ada agama Islam. Nah umat-umat yang belum mendapatkan agama Islam, karena jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan kurang lebih 1000 tahun sebenarnya. Ya, 500 tahunan. Itu berarti apalagi agama Nabi Isa, Islam atau Injil itu dirubah. Jadi sempat tidak menemukan agama Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini safiha udah tahu agamanya ada, nabinya ada, tapi tidak mau berpikir tentang siapa Nabi Ibrahim dan apa milah Nabi Ibrahim. Itulah orang yang bodoh. Belum mana yang mau diberi embung jadi gitu kan? Safiha teh. Tek disakolakeun embung. Nah, itu safiha, bodoh. Karena tidak mau sekolah jadi bodoh, jadi jahil. Nah itu kurang lebih pengertian dari safiha Pak. Kemudian walaqodistofa, itu kan firman Allah, walaqodistofainahu fid dunya, dan sesungguhnya kami telah memilihnya. Ini. Na teh patah berdiri banyak. Istofaina itu matubi. Itu teh domir nahnu habib nama. Nahnu itu kami artinya. Maka diganti alif sebagai matobinya diganti ku patah berdiri. Sami kene itu teh.
Jadi walaqadistofaina, dan sesungguhnya aku telah memilihnya di dunia. Milih sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Bapak Tauhid, sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim itu kan gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Subhanallah. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, gitu. Nabi Ibrahim fil akhirati lamina sholin, nanti pada hari akhirat termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Jadi sebelum Nabi Ibrahim wafat sudah diberikan predikat sebagai orang yang soleh. Di akhirat kelak pasti akan menjadi orang yang soleh. Supaya umat tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu akan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yuk tuturkeun cek Allah ge soleh di akhirat. Ada jaminan gitu. Nah, itu diantaranya ayat 130. Dan tadi Nabi Ibrahim berlepas diri kepada umatnya yang tidak mau mengikutinya. Iz qala lahu rabbuhum aslim, ayat 131, ingatlah ketika berfirman Allah kepadanya, rabbuhu, Tuhannya. Allah itu pernah berfirman langsung kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat aslim. Ya, aslim itu perintah, fi'il amr, aslim. Gitu. Berserah dirilah kamu. Numawi agama Islam teh agama serah diri, berserah diri. Seorang muslim itu harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, jiwa raganya teruntuk Allah, kan gitu, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi urang teh terus naon namina teh nya, terus dihibahkeun jiwa raga urang teh ka Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam doa iftitah ya, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa man minal musyrikin inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala pengorbananku, wa mahyaya, semua kehidupanku, wa mamati, sampai kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. Itu bentuk penyerahan diri secara totalitas. Jadi tidak ada kesempatan untuk menolak perintah Allah. Makanya dina sujud kepala yang paling bawah gitu, pantat di atas itu. Itu menunjukkan penyerahan diri secara totalitas di dalam fisik. Maka jiwa juga kita harus sami'na wa ata'na. Aku mendengar perintah Allah, wa ata'na, dan aku siap untuk mentaatinya. Dan sesudah mengaji Quran, shadaqallahul adzim, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masih sami'na, aku telah mendengar, telah membaca Quran, wa ata'na, dan kami siap untuk mentaatinya. Itu kan ikrar janji. Kerajaan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya menyuruh berserah diri kepada Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim kurang dalam penyerahan diri kepada Allah? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah kita kenal dalam sejarah seperti apa kehebatan ketaatan Nabi Ibrahim itu. Bahkan disuruh menyembelih anaknya sendiri kan dalam ayat-ayat sebelumnya. Tidak pernah ditolak, dipikir-pikir deh henteu. Gitu. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin, kata Nabi Ismail. Di saat Nabi Ibrahim bertanya, anakku, aku semalam mimpi menyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas shabirin. Jalankan ya wahai ayahku, bahwa itu adalah perintah Allah untuk menyembelihku, siap aku mentaatinya. Jadi ayah, anaknya, istrinya termasuk orang yang paling berserah diri kepada Allah. Tapi Allah di sini aslim, kalian harus atau kamu harus berserah diri. Maknanya adalah bahwa Allah menunjukkan betapa seorang nabi, seorang utusan Allah oleh Allah diingatkan kembali untuk menyerahkan diri, apalagi orang, apalagi kita. Kemudian jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, qala aslamtu, saya siap berserah diri. Seluruh
jiwa raga, siap berserah diri. Li untuk, jadi li teh lillah untuk, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Jadi seluruh hidupku semuanya hanya untuk Allah. Nah, agar kita mengikutinya sikap Nabi Ibrahim. Karena seperti saya sampaikan pada kesempatan ahad yang lalu, bahwa Kang Jadang Muhammad Rasulullah SAW itu semuanya mengadopsi agama Nabi Ibrahim, menyempurnakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa menyempurnakan agama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menyempurnakan agama-agama atau syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang pamungkas, nabi yang terakhir. Tidak akan Allah mengutus lagi seorang nabi pun sampai hari kiamat. Artinya kesempurnaan kenabian itu ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berarti secara otomatis kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tuh orang tuh cenah ngamalkeun sunnah Nabi Ibrahim teh mana atuh cenah kitabna Tauratna aya Quran. Quran itu adalah penyempurna kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, wawasso biha Ibrahim. Nah, kemudian pada kesempatan lain Nabi Ibrahim mewasiatkan biha dengan itu. Apa itu? Ha itu kan domir mu'annas salim. Kalau hu muzakkar salim. Terang Bapak muzakkar sareng mu'annas. Muzakkar teh kanggo laki, muzakkar mu'annas perempuan. Kalau hu domir muzakkarnya umpamakeun. Itu mah tulusan pesantren seuri apaleun tuh. Mu'annas perempuan bentukna ha gitu. Domir tina naon hak teh aslim. Kalau Allah kepada Nabi Ibrahim menyuruh aslim, maka Nabi Ibrahim pun sama menyuruh aslim kepada banihi, keturunannya. Keturunan Nabi Ibrahim sahabat Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihissalam, dan cucu-cucunya. Wa Yaqubu dan Yakub. Berarti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya yaitu Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub udah lahirnya. Karena wa Yakub, ari Yakub kan incuna. Cucunya Nabi Ibrahim, putra dari Ishak. Berarti hadir pada waktu itu. Nabi Ibrahim mewasiatkan apa yang disampaikan asli. Berserah dirilah atau berislamlah. Kalau ada kata berislamlah artinya harus berserah diri kepada aturan-aturan Islam. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anak dan cucunya. Urang ge sami, Pak. Kita itu harus memberikan wasiat. Kamu orang rek maut make. Kalau kebetulan kita diingatkan Allah sebelum meninggal dunia, ada kesempatan untuk wasiat, sok barudak sing bener Islam teh seukeurna teh. Kanu lalaki sing saroleh, kanu awewe sing salehah, anak incu, bapak teh moal lila deui rek maot seukeurna teh. Setelah wasiat beberapa waktu kemudian meninggal dunia, bagja banyak tiasa wasiat heula. Kade sawahan nu ditu ieu warisan teh sing alakur pake aturan Islam, tong pake aturan selain Islam. Tong disaruakeun awewe sakieu lali tong sesuaikan dengan apa yang telah diatur Al-Qur'an. Jadi wasiat heula, Pak. Nah, kalau tanah itu yang 1 hektar itu mohon jangan dibagikannya, itu Abah ingin menjariahkan buat masjid. Tong karena itu. Ulah sabalikna wasiat teh barudak jigana apa teh nu moal lila deui cenanya. Eta bisi pohonya aya sawah nu di dinya buru bareuli barudak bisi kaburu ku batur dibuli. Eta mah yang loba harta heula memang mau teh lain hayang nyedekahkeun harta. Aya nu kitu kan.
Jadi mah arek maot wae inget teh karena harta benda we terus. Tapi justru yang harus kita wasiatkan teh bagaimana agar harta benda itu ikut terbawa oleh almarhum supaya ngalir kan. Sedekah jariyah teh artinya sedekah yang ngalir pahalanya. Ketika kita meninggal dunia ini, harta itu tidak hanya ditinggalkan begitu saja, tapi dijariahkan, digunakan atau diwakafkan. Nanti pahalanya ngalir gitu. Nah, wasiat dulu. Orang mudah-mudahan tiasa wasiat kelapanya oleh jika almarhum masih kan. Nah, sebenarnya ayeuna mah tiasa jarang anu tiasa wasiat heula. Kerlek kan. Ini isuk-isuk balik tinggal ngarananya itu yang meninggal dunia teh. Semoga kita bisa ada kesempatan untuk wasiat. Cenah kumaha pun ti ayeuna teh sanggup sae. Lain pedah harek maot wae wasiat teh. Itu memberikan nasihat kepada anak-anak cucu kita pada suatu saat ada kumpulan. Karena Nabi Ibrahim pun memberikan wasiat ini bukan berarti Nabi Ibrahim akan meninggal dunia, tapi merupakan sebuah kewajiban dari seorang orang tua untuk menyampaikan rasa kekhawatiran orang tua agar para putranya, cucunya hidupnya itu islami. Nah, itu yang penting bahwa islami. Memang hese, Bang. Nah, Islam ke anak kadang-kadangnya sakapeung mah gitu. Tapi lamun mentang-mentang keur budak kene budak kada antep cenah. Daleutik kene teh nyaho hese geus gede mah nitah. Seperti salat kan bae cenah daleutik kene. Kewe geus gede nitah salat mah. Hese nitah salat budak geus gede mah. Mending mun hideng gitu nya. Mun di kamadrasakeun disakolahkeun itu aya nu ngadidik eta ku kolot henteu dimadrasakeun henteu. Hese engke ngawarana. Matak bagja pisan Pak lamun gaduh putra incu saroleh solehah bari jeung urang teu pernah memagahannya. Malah makakolot memagahan alhamdulillah. Nah itu para bapak sekalian, wa wassau biha Ibrahimu bani wa Yaquba. Apa yang disampaikan selain aslim yaitu ya bania wahai anak-anakku. Jadi keturunan bani teh, keturunanku. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu agama ini. Jadi Allah itu telah memilihkan agama Islam untuk kalian. Jangan mencari agama-agama kepercayaan-kepercayaan selain Islam. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam teh. Makanya harus taat kepada aturan-aturan Islam. Jangan menentangnya. Masjidil Haram dulu, kemudian Baitullah, kemudian Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim sempat merenovasi. Padahal yang sebenarnya masjid yang tertua, yang terdahulu adalah Masjid Baitul Maqdis. Kenapa? Karena didirikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu berapa ribu tahun perbedaan antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim. Ada Midis, Hud, Sulaiman kan langkung deket kan Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang dimaksud di sini adalah renovasiannya, memperbaikinya Baitul Maqdis itu. Nah, lalu ayat 132, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama ini bagi kalian, agama Islam, milah Nabi Ibrahim. Terakhir kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam wasiatnya, fala tamutunna. Janganlah kalian mati illa kecuali wa antum keadaan kamu muslimun sedang dalam agama Islam. Nah, Allah meneguhkan kebiasaan baik hambanya. Makanya jangan membiasakan yang buruk agar wafat dalam keadaan baik. Dalam sebuah hadis ada kalanya hamba beramal pisurgaeun. Naon bahasa Indonesia pisurgaeun ini? Saat beberapa depa gitu beramal pinarakaeun jadi ahli neraka atau sebaliknya. Ada hadis panjang itu ditulis matana ku abdi redaksina di dieu. Hanya kesimpulannya kata Rasulullah SAW, ada kalanya seorang hamba itu dari muda ahli ibadah terus. Tapi ketika menjelang mati, menjelang meninggal dunia sempat mengamalkan amalan-amalan maksiat. Sehingga ketika wafat itu dalam kondisi su'ul khotimah. Dan ada kalanya orang itu dari muda maksiat terus. Ketika menjelang wafatnya beberapa mungkin hari, bulan, tahun,
dia menjadi soleh, kemudian wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kaitannya dengan ayat ini bahwa Allah di dalam hadis lain, Allah akan mewafatkan kondisi hambanya sesuai dengan keadaannya. Maksudnya supaya keadaan kita husnul khotimah, biasakan kita merutinkan perbuatan baik seperti baca Quran, pengajian, sholat. Sehingga ketika kita wafat, ditakdirkan oleh Allah sedang keadaan ibadah. Atau ada yang berkata begini seorang ulama, janganlah kalian memiliki hobi yang tidak islami. Karena bisa jadi kita meninggal dunia ketika kita menjalankan hobi kita. Misalnya Pak, orang Islam teu pantes, punten tapi nya punten teu pantes hobi teh mancing. Bahkan melebihi hobinya ngaji misalnya. Ngaji mah teu jadi hobi, tapi mancing jadi hobi, punten. Takutnya itu, atau hobi terhadap main bola halal, mancing halal gitu. Tapi supaya kita tidak diangkat atau diambil nyawa gitu ketika kita menjalani hobinya yang tidak islami itu dan yang kita khawatirkan, maka carilah hobi yang lebih islami. Naon atau hobi? Da jarang atuh abdi mah hobi cenah ngaji teh. Asa jarang banyak. Hobi teh pasti we anu teu islami wae hobina teh. Bagaimana cara membentuk karakter kita itu? Karena hobi itu kan kesukaan yang khusus gitu ya, yang spesifik, itu namanya hobi kan. Jarang hobi terhadap kebaikan-kebaikan. Lalobana mah hobi teh anu teu mangpaat itu lalobana mah. Nah, jadi Allah itu kadang-kadang mengambil nyawa seseorang itu ketika kita menjalani hobinya. Hobi ayeuna hobina tahajud itu. Karena hamba Allah itu biasanya jarang anu kieu Pak, ahli saum sunnah, ahli tahajud, ahli pengajian, ahli qiraat, jarang. Kebanyakan. Kadang-kadang ada yang mengistimewakan saum, tahajudnya rada kedul. Ada yang tahajudnya getol, ketinggalan semalam pun dia merasa rugi. Ada yang seperti itu, saumnya kurang. Jadi makanya pintu-pintu surga juga ada yang disebut baburuyan, pintu yang khusus dilewati oleh orang yang mengutamakan saum. Baik saum yang wajib, yang sunat tidak pernah ketinggalan. Lewat pintunya pintu baburuyan, pintu saum. Ada pintu ahli tahajud, Pak, yang dilewati hanya oleh orang yang gemar sholat malam, sepertiga malam. Jadi ada hobi-hobinya, khususan kita. Nah, agar kita tidak mati dalam keadaan dalam kondisi ghairul Islam. Gitu, Pak. Jadi sekali lagi bukan berarti temenang maut, tongwaka maut, satungtungcan Islam. Maksudnya teh jangan mati dalam kondisi selain Islam. Jangan mati, jangan meninggal ketika kalian kondisinya sedang tidak Islami, gitu, Pak. Artos pentingnya. Nah, demikianlah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan ayat 130 sampai 132 surat Al-Baqarah ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ibroh, menjadi tazkirah pada kita, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pungkas dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.